Kalau analisa Bang Jul, kira-kira motifnya apa sih demo itu? Ya memang ada yang ada gerakan dong. Ada yang menggerakkan. Siapa motifnya kira? apa penggerak itu? Ya pasti harus kita telusuri. Pasti ada motif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama dengan aktivis kebangsaan Dr. Jul Kifli S.Ekome. Apa kabar Dr. Jul? Baik, alhamdulillah saya baik. Ya. Teman-teman semua, kita akan berbincang tentang demonstrasi menolak Undang-Undang TNI yang baru, yang saat ini sedang sangat marak dan terjadi di berbagai daerah. Bahkan di antara demo-demo itu ada yang terjadi bentrok antara mahasiswa dan masyarakat dengan kepolisian. Nah, demo itu dipicu oleh kekhawatiran bahwa Undang-Undang TNI itu akan merubah Indonesia menjadi kembali seperti Orde Baru, yaitu menjadi negara otoriter. Kecurigaannya begitu ya Bang Jul ya, Dr. Jul ya. Sehingga mereka melawan, mereka berharap undang-undang itu dicabut. Tetapi ada ada sesuatu yang aneh ya di dalam demo-demo itu ya. Karena kalau kita merujuk pada demonstrasi-demonstrasi yang sebelumnya ya, dan tidak membahas tentang undang-undang TNI, itu demonstrasi itu cenderung nggak terlalu banyak masanya ya. Dan juga nggak sekalipun dia sporadis gitu, tapi masanya itu memang nggak sebanyak yang kita lihat sekarang gitu ya. Sehingga ada kecurigaan ini kayaknya ada yang menggerakkan. Nah, kebetulan Pak Jul ini, Dr. Jul maksud saya, ini selalu ke lapangan dan beliau juga memantau ya Pak ya, demonstrasi itu. Nah, kita akan ngobrol dengan beliau, apa yang beliau temukan. Benar nggak ada kecurigaan bahwa ada kepentingan tertentu di balik demonstrasi itu? Silakan Pak Jul. Ya, saya kira kita kan tidak terlalu bodoh ya untuk melihat suatu kejadian. Seperti tadi Mas Maman sampaikan, selama ini kan demo itu sporadis, masanya nggak banyak, gitu kan, jam 6 bubar. Ini enggak, ini enggak sporadis, menyeluruh di semua kota. Betul. Di banyak kota. Betul. Ya. Terus kemudian yang aneh lagi, ya kan, jam 6 tidak dibubarkan. Nah, dibiarkan. Biasanya kan udah disemprot sama kayak water cannon. Terus pertanyaan berikutnya, siapa sih sebetulnya yang berdemonstrasi ini? Kalau mahasiswa kok enggak pakai jaket alma mater? Iya kan? Dan sebanyak itu juga ya? Iya. Oke. Itu kan kita pasti curiga dong. Ya, kecurigaan kan boleh saja. Ya kan? Terus kemudian pemicunya juga. Ya kan? Kelihatannya ini ada aksi dan ada reaksi gitu. Satu contoh gini, pertanyaan saya yang mengganggu saya adalah, mengapa sih mesti rapat di hotel? Ya, jangan-jangan ini memang bagian dari skenario, gitu, supaya ada alasan yang demo karena di hotel. Ya kan? Dan digerebek juga kan? Nah, saya kan bukan orang baru di dunia aktivis. Oke. Gitu. Keamanan, apalagi ini DPR, pasti ada PAMDAL, ada ini pasti dijaga dong. Kok bisa masuk? Masuk dan dibiarkan itu disut oleh media, oleh kamera. Waktu penggerebekan di hotel ya. Kan jadi ini benar atau skenario. Kok enggak langsung ditangkap itu yang ngomong itu? Tapi yang bikin saya bertanya-tanya juga, yang menggerebek itu kan antara lain Kontras ya. Ya, saya terus terang jadi teringat saya dengan koalisi Ornov, organisasi non pemerintah untuk konstitusi baru. Oh, yang saya ingat betul. Yang kemudian berperan dalam penggantian Undang-Undang Dasar 45. Itu salah satunya mereka. Oh, oke. Iya dong. Dan mereka memang seolah-olah anti militer. Mereka membuat supremasi sipil katanya. Ya toh? Tapi presiden yang pertama kali era reformasi tentara itu. Iya. Ya toh? Iya. Nah sekarang sipil amburadul kita, ya kan? Nah, terus kemudian dia tadi ngomong era Orde Baru. Saya terus terang punya temuan. Kata-kata Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi itu buatan untuk memecah belah bangsa kita, ya kan? Padahal pejuangnya
di era Orde Lama ada yang masih hidup di era Orde Baru, dan ada yang masih hidup di era Orde Reformasi. Tapi bajingannya juga begitu. Oh, ini bajingan di era Orde Lama, dia tetap jadi bajingan di Orde Baru, dia tetap jadi bajingan di Orde Reformasi. Terus apa bedanya? Meskipun sudah tua tetap jadi bajingan. Cuma istilah yang dibuat aja untuk memecah belah gitu. Gitu. Tapi Bang Jo sendiri setuju nggak dengan tudingan bahwa Undang-Undang TNI yang baru itu memang akan membuat negara kita ini menjadi negara otoriter dengan peran muncul lagi dua fungsi. Kalau dulu kan dua fungsi ABRI, sekarang dua fungsi TNI. Kalau Bang Jo ngeliatnya benar nggak itu? Kita kadang-kadang nggak objektif. Oke. Ya, TNI dan polisi. Ya, Oke. Dulu masuk di ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ya kan? Terus kemudian pisah TNI, ini menyangkut pertahanan dan polisi menyangkut keamanan. Jadi polisi adalah masyarakat sipil yang dipersenjatai. Ya kan? Di undang-undangnya ada loh perangkapan jabatan, dilarang buat polisi yang aktif, dilarang merangkap jabatan. Coba telusuri, ada 50-an jabatan sipil diduduki oleh jenderal-jenderal polisi. Termasuk KPK tuh. Loh, semua. Yang rame. 59 kalau tidak salah. Diam-diam aja tuh, nggak ada masalah. Artinya yang dulu ditolak tentang difungsi ABRI, kenapa multifungsi polisi tidak ditolak? Kan kita nggak objektif dong. Betul. Harus objektif dong, gitu loh. Makanya jangan lagi ada dikotomi sipil militer, itu nggak ada gunanya. Ayolah kita sebagai bangsa bersatu. Gitu. ABRI ini kan cuma profesi, tugas. Polisi juga begitu, profesi. Jangan diadu-adu domba begini. Sedih saya terus terang, ya. Ya kayak ayam aduan kita jadinya. Tapi dalam hal ini siapa dengan adanya undang-undang TNI siapa yang dirugikan? Kenapa? Dengan adanya undang-undang TNI yang baru ini pihak mana yang dirugikan? Mas Maman boleh tanya para demonstran itu. Diacak aja. Udah baca nggak undang-undangnya? Ya. Ya kan? Kalau tidak baca, terus tiba-tiba rame begitu, apa sih motifnya? Saya nggak tahu. Oke. Ya kan? Kalau analisa Bang Jul, kira-kira motifnya apa sih demo itu? Ya memang ada yang gerakan dong. Ada yang menggerakkan. Siapa motifnya apa penggerak itu? Ya pasti harus kita telusuri. Pasti ada motif. Ya dong. Pasti ada motifnya. Yakin saya itu tadi yang biasanya sporadis jam 6 bubar ini sampai dibiarkan sampai di atas jam 6 di beberapa kota. Gitu. Data itu baru bentrok, ya kan. Dulu bakar ban aja udah dianggap ribut, sekarang udah sampai di atas polisi, ada yang ribut sama polisi, berantem. Nah, saya ini kan dulu pernah jadi produser film. Berantem beneran atau rekayasa kan beda-beda kan. Iya dong. Tapi nonton nggak yang polisi baku hantam dengan mahasiswa di atas mobil polisi itu? Siapa yakin itu mahasiswa? Dari jauh soalnya dengan shootnya kan. Dan ketangkap ya itu sama kamera ya. Ya itu kan bisa ditangkap begitu lama, ya kan, dibiarkan begitu lama, terus polisi yang naik. Ya kan? Menarik ini drama Korea semua. Ya. Ada satu pengamat yang mengatakan bahwa undang-undang TNI yang baru ini merugikan polisi. Karena selama ini kan polisi itu dalam era Pak Jokowi diberi kewenangannya begitu luas. Nah sekarang yang di eranya Prabowo yang diberi kewenangan yang luas itu justru militer. Sehingga dikhawatirkan kewenangan militer yang terlalu luas ini akan menyempitkan kewenangan polisi. Bapak melihatnya gimana? Ini pertanyaan menjebak ini. Kan? Kalau saya begini ya, seperti tadi saya bilang, TNI, Polri itu kan profesi. Gitu. Yang penting sekarang manusianya. Manusia yang mengerti masalah, punya kapasitas, layak enggak duduk di dalam satu jabatan. Itu yang penting. Ya kan? Iya sih. Kalau dipaksa-paksakan ya terang aja rakyat jadi melihat ini dipaksakan. Banyak kok di kabinet itu yang dipaksakan. Tentara yang dipaksakan sampai melanggar undang-undang. Iya kan? Undang-undang mereka sendiri. Janganlah. Udah proporsional aja. Gitu. Kalau memang belum waktunya ya jangan dipaksakan lah. Gitu. Saya saja sebagai aktivis
organisatoris, ya kan. Saya belajar mulai di tingkat kota waktu itu sebagai ketua KMPI, saya naik sampai di tingkat provinsi. Itu pelajaran panjang loh, nggak serta merta tiba-tiba duduk di dalam satu jabatan gitu. Sementara kita tidak menguasai masalah, rusak semua negara ini. Jadi artinya Bang Jul sebetulnya demonstrasi menolak undang-undang TNI itu sebetulnya nggak perlu ya? Ya antara perlu tidak perlu itu kan sulit saya jawab ya, karena ada motif yang saya tidak tahu. Ada kepentingan tertentu. Kepentingannya apa saya tidak tahu. Tapi yang aneh ada gitu loh. Ya seperti Bang Maman tadi sampaikan, kan ada yang aneh. Biasanya sporadis, jam 6 bubar, dan jumlahnya kecil, ya kan? Tiba-tiba merata, gitu. Terus dibiarkan melewati jam. Ketentuannya itu baru dibuat ricu. Kan gitu. Kan aneh aja. Buat saya aneh aja. Dan saya tidak tahu motifnya apa. Tapi di tengah isu-isu lain yang seharusnya masyarakat melawan, malah diem tuh. Betul. Korupsi ini kan sesuatu yang harus dilawan. Koruptor-koruptor, mana ada perlawanan dari rakyat? Mana Pak mahasiswa turun? Kenapa tidak itu aja? Kenapa tiba-tiba nona turun gitu? Ini logika saya jadi berputar-putar gitu. Ini jelas koruptor. Ya, ribuan triliun gitu. Ya toh, terus ada aturan tentang perampasan aset. Wah, tiba-tiba ada isu undang-undang TNI. Tiba-tiba ini, yang tadinya tidak ada prakondisi, loh, terus isu-isu korupsi ini kemana? Hilang semua. Hilang semua. Lupa rakyat. Jadi kayak pengalian isu ya? Ya bisa saja. Saya nggak tahu motifnya saya. Tapi logika saya kan mengatakan itu. Iya. Lanjut, kalau banyak juga mengkhawatirkan bahwa ini kan Undang-Undang TNI sudah direvisi, sudah disahkan. Nanti akan menyusul nih, Undang-Undang Polri juga akan direvisi. Sehingga ada kekhawatiran nih, kedua instansi ini akan terus. Semua itu balik lagi pada aturan dasarnya, Undang-Undang dasarnya. Iya. Gitu. Makanya saya dan beberapa teman berjuang terus untuk mengembalikan Undang-Undang dasar sesuai dengan cita-cita para pendiri yang sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan pembukaannya itu. Pembukaan ini bukan kalimat sederhana loh. Coba diresapi. Iya. Kalimat pembukaan Undang-Undang dasar ini. Kalau enggak kita begini terus setiap kali, kapan kita mau bangun? Betul. Artinya berarti Bang Jo setuju dong kalau misalnya Polri ini kembali ke kitohnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Ini semua harus kembali secara proporsional. TNI juga. Iya, MPR juga harus kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Ini kan dirusak sama. Siapa Pak yang rusak? Ya, aku sudah bilang kan skema global ini yang rusak. Oh, melalui Pak Jokowi. Reformasi, iya, melalui Pak Jokowi. Pak Jokowi itu boneka yang sempurna. Boneka ya, sempurna. Ada boneka yang sempurna ini. Ya, tapi ini selalu ada berkah di balik musibah. Apa Pak berkahnya? Ya, jadi Joko Widodo begini. Kemudian periode ini ada anaknya yang begini. Oh, ini bagus ini. Membuktikan pada rakyat bahwa Undang-Undang Dasar baru ini memang tidak layak diberlakukan. Iya. Gitu. Karena Undang-Undang 2002 itu mengubah ya Pak ya, sistem negara kita. Bahkan menghilangkan Pancasila dari batang tubuh. Pasti itu sudah pasti itu. Dan tidak sesuai lagi. Jangankan ke Pancasilanya, antara pembukaan yang ada Pancasila di situ dengan pasal-pasalnya tidak connect. Harapan Pak Bang Jul deh kepada orang-orang yang menggerakkan demonstrasi itu. Ya saya tidak punya kapasitas melarang mereka kok. Harapannya kita aja. Harus tetap kita harus jangan melarang, harapan aja. Tidak ada, nggak udah diharap, kita sendiri yang harus solid. Oke. Kita harus solid mengembalikan bagaimana Undang-Undang Dasar ini kita ini kan. Oke, ya teman-teman, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Jul. Memang kalau kita bicara tentang Undang-Undang TNI, ini memang sebuah isu yang lagi masih kayaknya sehingga beberapa waktu ke depannya masih akan jadi perbincangan. Oke, Pak Jul, makasih. Nah teman-teman semua, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.